Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vietnam Melia dengan NIM 114220032. Pada acara ke-8 ini yang mengenai tentang layout QGIS, di mana langkah pertama itu kita membuka aplikasi QGIS. Terus di sini udah ada peta acara 7 kemarin yang udah dibuat. Terus sebelum memulai kita eh, klik project di bagian kiri atas ini. Terus kita klik layout manager. Terus klik create. Di sini kita buat nama acara. Kita klik aja oke. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita buat garis bantu sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan asisten, di mana untuk garis bantu sendiri itu bisa dari grids ini. Terus kita klik yang warna hijau di horizontal dan vertical grids ini. Itu disesuaikan aja angkanya ini sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan. Oke, di sini udah aku buat garis bantunya. Kalau udah seperti ini, berikutnya kita buat garis luarnya dengan klik si ini yang di bagian pojok kiri, terus klik add rectangle, terus kita sesuaiin aja sesuai garis bantu yang telah kita buat garisnya. Nah, kalau udah seperti ini, selanjutnya kita masukin si petanya dengan klik add a new map to the layout. Terus kita sesuaiin aja sama garis bantunya lagi. Oke, kita coba ulang dulu. Masukin dulu petanya. Kita masukin petanya segaris. Kalau udah, kita atur koordinatnya. Jadi, hmm, nah untuk diatur-aturnya itu kita klik yang ini. Kalau udah, hmm, kita klik project QTM sesuai kita ini. Terus kalau udah, kita masuk ke um, di grid. Dari klik tambah monthly grid. Soalnya kita ubah jadi cross. Change-nya itu kita ubah sesuai grid situin kita. Terus kalau udah, intervalnya ini kita ubah jadi 3000 sama bagian bawahnya juga 3000. Nah, kalau udah di bagian line style ini kita ubah warnanya jadi warna merah. Nah, kalau udah kita keluar terus kalau udah kita ke draw koordinat. Kita checklist draw koordinatnya. Terus untuk formatnya itu kita ganti decimal with suffix. Untuk left dan right-nya di bagian horizontal ini kita ubah jadi vertical extending. Begitu juga di right, ya di right-nya vertical extending. Offset horizontalnya diubah. Terus kalau udah kita ke bagian bawah, fontnya ini kita ubah jadi Times New Roman di bold dengan ukuran 10. Lalu udah kita klik OK. Nah, terus kalau udah bagian koordinat pressure-nya ini kita ubah jadi 0. Nah, kalau udah berikutnya kita masukkan beralih ke bagian keterangan-keterangan di sini di samping kita, di mana kita masukkan foto atau logo dari UPM.
Ini kita klik di bagian kiri pojok sebelah kiri ini yang tertulis add a new picture to the layout. Kita klik, terus kita pilih tempat yang bakal kita masukkan gambarnya. Kalau udah kita em, kalau udah kita ke image search ini, kita klik yang bagian titik tiga, terus kita cari si eh, foto dari logo UPN. Terus kalau udah rapi, kita masukkan klik bagian pojok ini yang add a new label to the layout. Kita ubah aja. Nih, nama jurusan, fakultas, sama nama dari tahun. Nah, terus kalau udah, fontnya ini kita ubah jadi Times New Roman. Kita bold, dan ukurannya itu 12. Klik OK. Kalau udah, di bagian horizontal alignment ini kita ubah jadi center, terus vertical alignment ini kita jadi middle. Kalau udah, kita atur. Oke, ternyata tekan ini add polyline. Terus kita, eh, my God, salah. Udah benar nih. Kalau eh, kalau udah, kita kopas yang begini. Terus kita sesuaiin. Nah, di sini kita ubah keterangannya, kata-katanya. Jadi peta pembenaran lahan. Untuk fontnya itu benar-benar bold, tapi dia ukurannya 14. Kita klik OK. Kalau udah, di ini sama aja. Oke, kalau udah semua, kita atur ini. Nah, kalau udah, kita fokus lagi. Terus kita eh, sesuaiin nama daerahnya ini. Aku atur dulu ini semua. Terus kita short lagi. Oke guys, maaf sebelumnya tadi nggak ke record yang di bagian kerjain yang ini. Jadi aku jelasin aja ya cara ininya. Soalnya tadi nggak ke record. Yang pertama itu ada, kan tadi ada penggunaan lahan dari pengertian ini itu kita kalau mau untuk tulisan-tulisan kayak gini itu kita klik aja si ini add a new label to the layout. Terus kalau udah, kita masukin nama kabupaten kita. Terus nanti kita dari sini kita ganti kayak ini ya. Kita ganti fontnya itu sesuai dengan ketentuan yaitu Times New Roman. Regulernya itu sesuai juga tergantung dari masing-masing ketentuannya. Terus untuk size-nya juga tergantung. Kalau udah nanti sementara itu setiap masing-masing ini pasti diberikan pembatas. Terus untuk skalanya di sini itu menggunakan skala sesuai dari siptanya ini. Di sini saya menggunakan 1:80.000. Nah, terus untuk membuat anak panahnya ini kita ambil aja dari si ini add a new north arrow to the layout. Kita klik aja ini, terus kita nanti masukin di sini sembarang aja kayak gini. Nah, nanti ada bentuk kayak kayak gini. Nanti diatur aja sesuai besar kecilnya. Nah, kalau udah kita masuk kita tulis lagi U, U atau U di atasnya si panah ini.
dengan klik ini si add a new label to the layout. Nah, terus ukurannya sendiri itu sesuai ketentuan. Nah, selanjutnya itu ada di sini ada skala numerik 1/80.000 sesuai dari si peta ini. Nah, terus di bawahnya skala numerik itu ada skala tabel kayak gini. Itu kita ambil dari si yang ini, kita klik yang bagian pojok kanan, add a new scale bar to the layout. Kalau udah diklik, terus kita sisa garis aja kayak gini. Nah, nanti di sini ada pengaturannya di bagian sebelah kanan. Nah, pengaturannya di sebelah kanan. Nah, nanti sebentar kalau pengaturannya sebelah kanan itu, di item properties ini kita sisa ubah-ubah aja sesuai ketentuannya, di mana untuk si, siapa ya, di display, display, punya, tunggu sabar, kita ubah. Nah, kayak ini label unit ini kita ubah sesuai dari skalanya kita, di mana saya menggunakan 1/80. Jadi, di sini tulisannya sesuai dari skala. Terus kalau udah, nanti di bagian font and colors ini kita ganti, terus position design ini kita ganti juga. Nah, kalau udah, lanjut, kita buat lagi garis pembatas, terus di sini ada disusun oleh, ini sama seperti kayak kotak penggunaan lahan juga dengan ketik-ketikan ini kita klik aja si add a new label to the layout. Nah, terus di sini ada disusun oleh itu dengan menggunakan uh, size-nya 12 di bold, terus ada nama, name, sama blog, terus di sini ada keterangan. Nah, di keterangan sendiri ini sesuai dengan peta yang ada di sebelah kiri kita ini. Nah, di sini keterangannya itu kita ambil dari legenda yang ada di sini nih. Di sini yang ketulis add a new legend to the layout yang di sebelah kiri. Nah, selesai kita klik ini, tuh kita ada tanda panah kayak gini, tanda plus. Nah, kita sisa masukin lagi kayak gini. Nah, di sini di sebelah kanan kita ada tulisan kayak kantor camat di bagian legend items. Nah, terus kalau untuk menghapusnya itu sisa klik, kita sisa hapus-hapus aja sesuai yang apa yang kita butuhkan. Kalau udah, nanti sisa diatur aja dari kanan kirinya. Nah, terus selesai itu kan di sini belum ada garis kontur. Sedangkan di petanya itu ada kontur. Jadi kita buat garis kontur kayak gini, ini garis konturnya dengan cara kita klik si ini di bagian kiri ini, kita pilih yang add polygon, terus kita samain seperti add polygon ini. Nah, terus di sini juga kita masukin si si konturnya itu yaitu 120. Nah, dengan cara kita klik juga add ini yang ini add a new label. Nah, kalau udah kita bisa masukin aja si keterangannya. Nah, selanjutnya itu kita buat garis lagi, terus sumbernya ini sesuai dengan skala yang kita ambil dari petanya ini, mana petanya ini saya berskala 1/50.000 sesuai dengan peta RPI Lembar Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Terus untuk sistem coordinate sendiri di sini ada proyeksi, sistem grid, hitung, zona. Nah, di sini ada yang bagian italic dan juga enggak. Nanti di sini udahlah kayak sama kayak di atas atas. Nah, terus selanjutnya ini ada inset. Untuk inset sendiri, eh, di sini kita akan buat lagi si laut dari kabupaten ini, dari si eh, peta ini, itu sesuai dengan peta yang dibagikan, yaitu peta Indonesia Kabupaten. Itu nanti akan kita ubah, kita buat gitu laut dan sebagainya. Em, Kalau ini udah, insertnya udah. Tadi caranya aku masukin insertnya itu kayak, pertama itu kita kembali ke peta sebelumnya. Sebelum kita kembali ke peta sebelumnya, kita klik dulu si ini, terus kita add rectangle, terus kita buat si kotaknya. Kalau udah, nanti sebentar kita masuk ke peta sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat si laut dan juga menandakan si apa dulu ini tempat penelitian kita. Nah, di sini kita pertama klik si ini, wah namanya Open Data Search. Terus di sini di bagian vector database ini kita cari si eh, peta Indonesia Kabupaten. Kalau udah kita masukin. Nah, kalau udah kita sisa add terus close. Kalau udah di close nanti ada Indonesia Kabupaten di sini. Nah, nanti kita klik aja ini, terus kita ke eh, si layer. Nah, di layer ini kita klik yang si create layer ini, terus kita new save layer. Nah, di sini kita filenya kita masukkan di mana gitu di file acara 8, terus kita klik laut 2. Kalau udah, nanti di bagian geometri TP-nya ini kita ganti polygon, terus untuk name-nya ini di new file itu kita ganti keterangan, terus kalau udah diganti keterangan kayak gini, kita klik aja add to create as, terus kita oke. Kalau udah, nanti kita keluarin aja. Oh ya, tadi jangan lupa juga grid UTM dari zona kita itu diganti. Nah, kalau udah, nanti sebentar kita masuk aja langsung ke toggle kita buat daerah, terserah bebas kayak gimana. Di sini ada dua saya buat, soalnya kan di Sulawesi, apalagi Sulawesi Selatan itu dia berdampingan dengan Selat Makassar dan juga Teluk Bone. Jadi di sini sebelah kirinya saya itu ada Selat Makassar dan sebelah kanannya itu ada Teluk Bone. Nah, kalau udah kita kalau udah laut, nanti sebentar kita ubah aja si apa warnanya dari simbol sama labelsnya kita ubah. Nah, kalau udah diubah, itu sama seperti acara kemarin QGIS diubahnya. Nah, terus kita klik lagi Indonesia Kabupaten, klik 2 kali.
Terus kalau udah, kita masuk ke simbologi. Nah, di simbologi ini kita pilih kategoris, terus kolomnya ini kabupaten. Nah, semuanya ini kita kontrol A, terus kalau udah di kontrol A, kita ganti warnanya jadi putih seperti ini. Nah, kalau udah diganti warna putih, nah kita bisa cari si daerah pelautan kabupaten kita masing-masing. Di sini saya ambil di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Sopeng. Nah, jadi di Kabupaten Sopeng kalau udah dapet, kita ubah warnanya menjadi seperti yang di belakang saya ini, warna merah. Itu untuk daerah penelitian saya. Nah, terus selanjutnya kita masuk ke labels. Labels ini untuk menandakan nama-nama dari masing-masing kabupaten dan juga teluk serta Selat Makassar tersebut. Nah, di sini kita ubah sesuai masing-masing yang udah ditentuin, seperti fontnya itu Times New Roman, terus untuk warnanya juga udah ditentuin. Terus kita kalau udah semua, kita klik aja apply, terus oke. Nah, kalau udah, kita sisa atur aja dulu sedikit kayak gini. Nah, kalau udah, kita masuk ke peta yang tadi yang udah di layout, QGIS. Nah, selanjutnya di sini kita klik aja sih add a new map to the layout. Nah, terus kalau udah kita sisa klik ini, terus kita masukin di sini. Nah, di sini kita langsung ubah skalanya. Di sini saya mengubahnya eh, skalanya berapa ya? Duh, lupa lagi. Nah, skalanya itu kurang lebih tadi disesuaikan aja ya skala untuk skala sama seperti kita yang besarnya ini. Terus di sini kita masukkan intervalnya. Terus kita jangan lupa juga di bagian line style-nya ini kita ubah jadi warna merah. Terus kalau udah selesai semua, oh ya di bagian create nya ini kita ganti course. Terus CRS-nya itu sesuai dengan daerah penelitian kita, zonanya. Terus kalau udah kita sisa checklist round coordinate, ini sama seperti peta besar ini kita ubah supaya ada grid GTM-nya seperti ini dan kita sesuaikan aja sesuai masing-masing petanya. Nah, kalau udah nanti peta kita ini udah bisa dirapihin aja, dirapihin dulu dikit-dikit. Kalau udah dirapihin, nanti eh, sisa kita save. Ini udah jadi, petanya udah jadi. Jadi ini sisa kita save aja. Nah, untuk cara save-nya sendiri, kita klik aja di bagian pojok kiri atas, itu yang warna biru. Nah, terus di sini kita klik yang eh, export SFG. Nah, terus kalau udah, nanti sebentar akan tersimpan ini save project. Terus save project. Terus kita klik yang save as template. Nah, terus kita cari tempat yang untuk si eh, petanya ini akan ini. Kalau udah, kita sisa export as PDF untuk kita upload di eh, peta cara 8. Nah, terus di sini kita tulis saja name, tempat dan kedua. Nanti datang nih, cara 8. Nah, nah kalau udah, em, ini klik save. Nah, mungkin itu dia sekian eh, dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan jika mungkin ada kesalahan kata dari saya dan juga ada beberapa kata yang atau pengajaran yang lompat-lompat karena ada kendala dan masalah yang tidak bisa saya jelaskan di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.